Kesadaran inilah yang mengundang tokoh zikir nasional Ustadz Haji Haryono yang karismatik untuk memimpin zikir akbar. Dan sebagai seorang pemimpin, tauladan akan jalan Allah sebagai solusi bagi permasalahan hidup memiliki 1000 makna dibanding 1.000.000 kata-kata. Pejabat sangat diperlukan berzikir. Jadi yang namanya berzikir seluruh lapisan masyarakat. Tidak pandang apakah itu pejabat, apakah penguasa-penguasa, dibutuhkanlah berzikir kepada Allah untuk menenteramkan hati kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kita tidak berzikir kepada Allah, hati kita dua-duanya ditempati oleh setan. Maka apalagi pejabat, tidak akan sempurnalah pekerjaan kita sehingga tidak akan dapat disesuaikan dengan hukum agama maupun hukum negara. Karena pejabat tidak akan bisa menjalankan sumpah jabatannya sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara. Karena itulah yang jadi korban adalah masyarakatnya serta negaranya. Maka kalau ada pejabat yang berzikir, pimpinan-pimpinan yang berzikir, para penguasa berzikir, para pejabat, pimpinan dan penguasa mendapatkan berkah dari Allah, masyarakatnya pun akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Saya kira zikir ini kalau bisa kita laksanakan di seluruh pelosok ya, sampai ke pedesaan, saya kira insya Allah daerah itu bahkan bangsa itu akan menjadi aman, akan menjadi maju dan akan menjadi makmur. Kenapa? Karena dengan kita mengamalkan zikir ini, setiap langkah kita, setiap apa yang akan kita kerjakan, baik itu rencana maupun aplikasi di lapangan, insya Allah saya kira karena selalu mengingat dengan Tuhan, akan mendapat berkah, akan mendapat reda, yang pada akhirnya tentu keberhasilan bagi orang banyak yang akan kita dapatkan. Saya Haji Rudi Arifin, Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haryono yang berkenan melakukan silaturahim ke berbagai pelosok tanah air di Indonesia ini. Dan kita bersyukur bahwa termasuk di Kalimantan Selatan ini beliau selalu berkenan bisa hadir membina majelis-majelis zikir yang ada di Kalimantan Selatan. Dan ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami di Kalimantan Selatan, karena kedatangan Ustadz Haryono sangat ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan. Dan kita juga merasa bersyukur bahwa dengan kehadiran beliau di majelis-majelis zikir ini memberikan semangat, motivasi dari masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kehadiran Ustadz Haryono biasanya juga selalu memimpin kita bersama untuk berdoa, mengharapkan keberkahan, taufik dan hidayah. Jadi mudah-mudahan dengan kunjungan Ustadz Haryono ke Kalimantan Selatan dan juga ke daerah-daerah lain di Indonesia ini memotivasi kita bersama untuk berzikir bersama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dari seorang suami, yaitu seorang Imam Abror yang telah ikhlas memberikan amanah kepada kami. Beliau tidak canggung-canggung untuk memberikan dorongan moral, yaitu suatu dorongan-dorongan supaya ibu tetap maju. Jadi bukan hanya saya pribadi, tapi keberhasilan itu tak luput dari peran dari seorang suami yang sangat setia mendampingi kami selama 34 tahun ini, dan peran juga dari anak-anak kami yang selalu soleh dan solekah untuk mendoakan orang tua.